Istri yang baik tahu diri. Kamu ini cuma pajangan. Sas, yang punya nama besar di perusahaan ini saya, bukan kamu. Fania mengucapkannya dengan suara lantang. Di tengah aula peluncuran proyek yang dipenuhi ratusan tamu, ia berdiri di samping suami saya, mengenakan gaun merah yang menyala. Jari manisnya berkilau oleh cincin yang saya tahu persis dibeli dengan uang perusahaan. Suami saya, Bramantyo, hanya diam. Ia menatap saya seolah saya benda asing yang tidak sengaja masuk ke ruangan mewah itu. Semua mata tertuju pada saya, pada daster sederhana yang saya kenakan, pada rambut saya yang saya ikat asal, pada wajah saya yang sengaja tidak saya rias. Saya hanya tersenyum tipis. Mereka semua tidak tahu, di balik penampilan kampungan yang saya pakai malam ini, saya menyimpan satu rahasia yang akan meruntuhkan seluruh kerajaan yang mereka kira milik mereka. Sebelum saya lanjutkan kisah ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa dukung cerita ini dengan tombol suka dan berlangganan, supaya saya makin semangat menemani malam-malam kalian. Nama saya Saraswati Wibawa. Orang-orang memanggil saya Sasa. Usia saya 38 tahun. Selama 12 tahun, saya menjadi istri Bramantyo. 12 tahun yang panjang. Dulu, saat kami menikah, saya percaya pada satu hal sederhana. Cinta itu cukup. Saya rela menjadi siapapun yang ia butuhkan. Tapi tidak ada yang pernah benar-benar tahu siapa saya sebelum menjadi istrinya. Ayah saya adalah seorang pengusaha, bukan pengusaha biasa. Ia membangun sebuah grup perusahaan dari sehelai sarung dan satu kios kecil di pasar, hingga menjadi salah satu kelompok bisnis terbesar di negeri ini. Saya anak tunggalnya. Sejak kecil, saya dibesarkan di ruang rapat, bukan di taman bermain. Saya belajar membaca laporan keuangan sebelum saya pandai membaca dongeng. Ayah selalu berkata satu hal kepada saya, Sasa, kekayaan sejati bukan apa yang orang lihat. Kekayaan sejati adalah apa yang kamu pegang diam-diam, dan kekuatan untuk tetap rendah hati saat kamu memegangnya. Saat ayah meninggal, seluruh grup itu jatuh ke tangan saya. Saya menjadi pemilik tunggalnya di usia 25 tahun. Tapi saya memilih untuk tidak menampakkannya pada dunia. Saya menunjuk orang-orang kepercayaan untuk menjalankan operasionalnya. Dan saya mengawasi semuanya dari balik layar. Tidak ada foto saya di media. Tidak ada nama saya di papan reklame. Saya ingin hidup yang tenang. Lalu, saya bertemu Bramantyo. Saat itu, ia hanya seorang manajer pemasaran di salah satu perusahaan rekanan. Gajinya pas-pasan. Ambisinya besar. Tapi modalnya tidak ada. Ia tidak tahu siapa saya. Itu justru yang membuat saya jatuh hati. Untuk pertama kalinya, ada lelaki yang menatap saya bukan karena harta saya, melainkan karena saya seorang perempuan biasa. Atau begitulah yang saya kira saat itu. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Bukan karena saya tidak mampu membeli rumah mewah, tapi karena saya ingin merasakan hidup sederhana yang tidak pernah saya kenal sejak kecil. Bram dulu lelaki yang berbeda. Setiap pagi ia mengantar saya ke pasar. Ia tertawa saat saya gagal memasak. Ia memeluk saya dari belakang sambil berkata, Sas, biarpun kita miskin, asal sama kamu, aku merasa jadi orang paling kaya. Saya menyimpan kalimat itu di hati saya bertahun-tahun. Saya kira itu kebenaran. Padahal itu hanya ucapan seorang lelaki yang belum diuji. Saat saya membuka jalan untuknya, saat perusahaan yang saya dirikan mulai membesar, saya melihat perubahan itu sedikit demi sedikit. Mula-mula, ia berhenti mengantar saya ke pasar. Lalu, ia berhenti pulang untuk makan malam. Lalu, ia berhenti menatap mata saya saat berbicara. Uang tidak mengubah Bram. Uang hanya membuka kedok yang selama ini ia pakai. Dan saya, yang sengaja memberinya uang untuk melihat hatinya, akhirnya melihat kebenaran yang paling pahit. Lelaki yang dulu merasa kaya hanya dengan memiliki saya, kini merasa miskin justru karena masih terikat pada saya. Saya menikahinya. Dan saya membuat satu keputusan yang akan saya sesali bertahun-tahun kemudian. Saya menyembunyikan siapa saya sebenarnya, bahkan dari suami saya sendiri. Saya ingin tahu, jika suatu hari
ia berkuasa. Akan menjadi lelaki seperti apa dia. Saya ingin cintanya teruji, bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh kekuasaan. Maka saya mendirikan sebuah perusahaan untuknya. Saya beri nama PT Bramantio Karya Sentosa. Saya menyuntikkan modal lewat tangan-tangan yang tidak bisa ia lacak. Saya serahkan kursi direktur utama ke tangannya. Di depan dunia, dialah pemiliknya, dialah pendirinya. Dialah lelaki sukses yang membangun semuanya dari nol. Saya membiarkan ia percaya itu. Saya menjadi istri rumahan yang memasak, menyambutnya pulang, dan tidak pernah bertanya soal bisnis. Sekarang saya tahu jawaban dari pertanyaan saya dulu. Kekuasaan ternyata adalah cermin. Ia memantulkan siapa diri kita yang sebenarnya. Semakin tinggi kursi yang Bram duduki, semakin ia memandang rendah saya. Semakin besar namanya, semakin kecil saya di matanya. Ia mulai pulang larut. Ia mulai menjawab pertanyaan saya dengan dengusan. Ia mulai menatap saya seolah saya pembantu yang lupa ia pecat. Pagi itu, di dapur rumah kami di kawasan Pondok Indah, saya menuangkan kopi untuknya. Nanti malam ada acara peluncuran proyek, ujarnya tanpa menatap saya. Kamu tidak usah ikut. Tidak ada tempat untukmu di sana. Saya meletakkan cangkir kopi pelan di meja. Saya istrimu. Mas, wajar kalau saya hadir. Ia menyeringai. Bukan senyum, seringai. Istri, katanya pelan. Lihat dirimu, Sas. Kamu cuma perempuan rumahan. Kamu akan mempermalukan saya di depan relasi bisnis. Saya menatapnya lama. Lalu saya mengangguk pelan. Baik, kata saya. Kalau itu maumu, ia tidak tahu. Justru malam itulah yang saya tunggu. Saya naik ke kamar. Saya membuka lemari paling dalam, yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Di sana tergantung sebuah gaun biru malam. Gaun yang dijahit khusus dari kain yang harganya bisa membeli sebuah mobil. Gaun yang belum pernah Bram lihat. Di laci bawahnya ada sebuah map kulit hitam. Di dalamnya semua kebenaran tersimpan rapi. Saya belum membuka map itu. Belum waktunya. Saya menutup lemari dan turun kembali ke bawah seolah tidak terjadi apa-apa. Hari itu, saya tahu rumah tangga saya sudah lama mati. Yang tersisa hanya panggung. Dan saya, sutradara yang selama ini berpura-pura jadi penonton. Semua bermula 3 bulan sebelumnya. Saat itu, seorang sekretaris baru masuk ke perusahaan. Namanya Fania. Usianya 29 tahun. Ia cantik, ambisius, pandai membaca arah angin. Saya pertama kali bertemu dengannya di sebuah acara kantor. Ia menjabat tangan saya dengan senyum manis. Jadi ini istri Pak Bram, katanya. Matanya menyapu daster yang saya kenakan dari atas ke bawah. Sederhana sekali. Pak Bram pasti capek ya. Kerja keras sendirian. Sementara di rumah cuma ada yang begini. Saya tersenyum. Saya memang orang sederhana. Ia tertawa kecil. Di matanya, saya melihat sesuatu yang sudah sering saya lihat sepanjang hidup. Penghinaan yang dibungkus kesopanan. Saya tidak marah, saya hanya mencatat. Minggu demi minggu, saya mulai melihat polanya. Bram pulang semakin larut. Ponselnya selalu tertelungkup. Parfum asing menempel di kemejanya. Parfum perempuan yang manis dan menusuk. Suatu malam, ia menelpon di balkon. Mengira saya sudah tidur. Sabar. Sayang, bisiknya. Sebentar lagi, semua akan jadi milik kita. Istri saya itu tidak punya apa-apa. Begitu surat-suratnya beres, dia akan saya buang. Saya berdiri di balik pintu kaca, mendengar setiap kata. Hati saya tidak hancur. Anehnya, hati saya justru tenang, seperti seseorang yang akhirnya mendapat bukti atas hal yang sudah lama ia curigai. Saya kembali ke kamar. Saya berbaring. Saya menatap langit-langit. Begitu surat-suratnya beres, ucapan itu terus terngiang. Surat apa? Saya harus tahu. Keesokan harinya, saya menelpon satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Pak Darmawan, notaris dan penasihat hukum keluarga saya selama 20 tahun. Pak Darmawan, kata saya pelan di telepon. Saya rasa
Masa pengujian itu sudah selesai. Tolong siapkan semua dokumen kepemilikan yang asli dan pantau setiap transaksi yang keluar dari PT Bramantio Karya Sentosa. Mulai hari ini. Di ujung telepon, suaranya berat. Sudah saya duga hari ini akan datang. Bu Sasa, saya turut prihatin. Jangan prihatin, Pakistan, kata saya. Saya tidak sedang kalah. Saya hanya sedang bersiap untuk menutup sebuah babak. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena pikiran saya bekerja, menyusun setiap kemungkinan, setiap langkah. Saya turun ke ruang kerja pribadi saya. Ruangan kecil di ujung rumah yang Bram tidak pernah masuki. Ia kira itu hanya gudang. Padahal di sanalah saya menjalankan separuh kerajaan saya selama bertahun-tahun. Saya membuka brankas. Di dalamnya, akta-akta lama, sertifikat, dan satu foto ayah saya. Tersenyum di depan kios pertamanya dulu. Ayah, bisik saya. Maafkan Sasa. Sasa sempat lupa pesan ayah. Sasa terlalu lama berpura-pura lemah, sampai orang-orang benar-benar mengira Sasa lemah. Saya menatap foto itu lama. Lalu, saya menutup brankas, dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa darah ayah saya kembali mengalir di dalam diri saya. Esoknya, saya mulai bekerja dalam diam. Saya mengaktifkan kembali jaringan kepercayaan saya. Para direktur bayangan yang menjalankan grup induk, para pengacara, para auditor. Mereka semua menerima satu instruksi sederhana dari saya. Awasi PT Bramantio Karya Sentosa. Catat setiap rupiah yang keluar. Jangan ada yang lolos. Roda sudah mulai berputar. Bram dan Fania sedang menari di atas panggung. Tanpa tahu, lantai di bawah mereka sudah saya gergaji. Esok paginya, saya bermain peran yang paling saya kuasai. Peran istri bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Bram menyodorkan beberapa lembar dokumen di meja makan. Tanda tangani ini, Sas, katanya santai. Cuma urusan administrasi perusahaan, kamu tidak akan paham. Saya melihat judulnya sekilas. Surat kuasa pengalihan wewenang. Di bawahnya, ada klausul yang akan menyerahkan seluruh kendali operasional ke tangannya seorang. Saya mengambil pulpen. Saya pura-pura ragu. Ini untuk apa? Mas, sudah. Percaya saja sama suamimu, ujarnya tidak sabar. Saya tersenyum manis. Lalu, saya menandatanganinya. Tapi tanda tangan yang saya bubuhkan bukan tanda tangan saya yang asli. Saya membubuhkan goresan yang sengaja berbeda, yang secara hukum tidak sah. Hanya saya dan Pak Darmawan yang tahu itu. Bram menyambar dokumen itu dengan puas. Ia bahkan tidak memeriksanya. Ia kira ia baru saja merampas segalanya dari saya. Ia tidak tahu. Ia baru saja melangkah ke dalam jebakan pertama. Sejak hari itu, semuanya bergerak cepat. Yang pertama, Fania pindah ke apartemen mewah milik perusahaan di kawasan Kuningan. Bram yang mengaturnya. Ia bahkan tidak repot menyembunyikannya lagi. Mbak Yuli, asisten lama saya, datang ke rumah membawa kabar itu. Hanya Mbak Yuli dari semua orang di sekitar saya yang mengetahui siapa saya sebenarnya. Ia sudah bersama keluarga saya sejak ayah saya masih hidup. Bu, katanya, hati-hati. Perempuan itu sekarang tinggal di unit lantai 20, yang biasa dipakai tamu penting perusahaan. Pak Bram yang menandatangani surat penghuniannya. Saya menyeruput teh saya pelan. Catat tanggalnya. Yuli, catat. Siapa yang menandatangani? Simpan salinannya. Ibu tidak marah. Marah itu mahal. Yuli, kata saya. Saya simpan untuk saat yang tepat. Yang kedua, datang dari arah yang tidak saya duga. Adik ipar saya, Gita, datang ke rumah. Usianya 33. Ia adik perempuan Bram, dan sejak dulu tidak pernah menyukai saya. Ia duduk di sofa ruang tamu saya, seolah rumah itu miliknya. Mbak Sasa, katanya, dengan nada dibuat-buat lembut. Sebaiknya Mbak mulai berpikir realistis. Bram sudah jadi orang besar sekarang. Mbak tidak cocok lagi mendampinginya. Saya menyuguhkan teh untuknya. Maksud kamu apa, Gita?
Maksud saya, ia menyeruput teh. Mbak sebaiknya pergi dengan baik-baik. Demi nama baik keluarga. Mbak kan tidak punya apa-apa. Untuk apa bertahan? Kasian, lihat Mbak terus begini. Mending Mbak pulang ke kampung. Hidup tenang di sana. Saya menatapnya tenang. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi ke dalam daftar. Saya pikirkan. Jawab saya pelan. Gita tersenyum menang. Ia kira saya sudah menyerah. Sebelum pergi, ia berbalik. Oh ya, Mbak, kalau nanti soal harta gono gini, saya sarankan Mbak tidak usah neko-neko. Semua harta ini hasil kerja keras kakak saya. Mbak tidak berhak apa-apa. Saya hanya tersenyum. Saya tidak menjawab. Saya tahu dialah yang nanti akan paling terkejut. Malam itu, saya membuka laptop saya. Bukan laptop biasa, laptop yang terhubung ke sistem internal grup induk. Sistem yang Bram bahkan tidak tahu keberadaannya. Saya membuka rekening koran perusahaan. Angka-angka itu bicara jujur. Yang ketiga, saya temukan di sana. Bram baru saja mencairkan 8 miliar rupiah atas nama perusahaan. Tujuannya satu. Pembelian sebuah villa di kawasan Dago, Bandung. Saya tahu villa itu untuk siapa. Saya tidak menutup laptop dengan amarah. Saya justru menyimpan satu persatu bukti itu. Rapi. Bernomor. Bertanggal. Saya cetak rekening korannya. Saya unduh rekaman rapat persetujuan dananya. Saya simpan akta pembelian villanya. Map kulit hitam saya semakin tebal. Yang keempat, datang beberapa hari kemudian di kantor. Saya datang untuk mengantar dokumen yang tertinggal di mobil Bram. Fania menghampiri saya di lobi. Di depan banyak karyawan. Bu Sasa, katanya keras, agar semua orang dengar. Lain kali kalau mau ke sini, pakai baju yang pantas. Ini kantor, bukan pasar. Ibu ini cuma istri, bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Jangan bikin malu, Pak Bram. Beberapa karyawan menunduk, tidak berani menatap saya. Sebagian lagi menahan tawa. Saya berdiri tegak. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap Fania lama, sampai senyumnya sendiri yang luntur. Lalu saya berbalik dan pergi. Di mobil, Mbak Yuli menatap saya lewat kaca spion. Bu, katanya pelan. Sampai kapan ibu mau diam saja? Saya menatap keluar jendela. Sampai panggungnya siap. Yuli, aktor yang baik, tidak masuk sebelum gilirannya. Tapi penghinaan di lobi itu ternyata baru permulaan. Sore harinya, salah satu karyawan senior yang masih setia pada nilai-nilai lama menelpon saya diam-diam. Namanya Pak Hendra, kepala bagian keuangan yang sudah bekerja sejak perusahaan itu berdiri. Bu Sasa, katanya berbisik di telepon. Maaf, saya lancang. Tapi saya tidak tahan. Di sini sudah kacau. Nona Fania mengatur semua seolah dia pemiliknya. Dia memecat 2 karyawan lama hanya karena mereka menolak perintahnya. Dan Pak Bram menyetujui semuanya. Saya mendengarkan dengan tenang. Terima kasih, Pak Hendra. Tolong satu hal, simpan semua surat pemecatan itu. Simpan semua notulen rapat. Suatu hari, semuanya akan berguna. Baik. Bu, katanya. Saya percaya pada ibu. Saya selalu merasa ada yang tidak biasa dari ibu. Sekarang saya mengerti. Saya menutup telepon, daftar orang-orang yang akan saya selamatkan, dan daftar orang-orang yang akan saya jatuhkan. Keduanya semakin panjang. Yang kelima, terjadi di rumah mertua saya. Bu Hartati mengundang saya makan malam keluarga. Saya datang. Di meja itu ada Bram, Gita, dan Bu Hartati sendiri. Mereka memperlakukan saya seperti pelayan. Bu Hartati menyuruh saya mengambilkan ini, membereskan itu. Sementara Gita dan Fania, yang ternyata juga diundang, tertawa-tawa di ujung meja. Sasa, kata Bu Hartati dingin, sambil menyantap rendang buatan saya. Kamu tahu kan, anak saya butuh pendamping yang sepadan. Kamu ini sudah 12 tahun. Tidak memberi keturunan, tidak membawa apa-apa ke keluarga ini. Apa kamu tidak malu? Fania menimpali dengan senyum sinis. Iya. Bu, saya saja kasihan lihat Bu Sasa. Sudah tua, sudah tidak menarik. Wajar kalau Pak Bram cari yang lebih segar. Seluruh meja tertawa. Bram hanya diam. Membiarkan istrinya dihina di hadapan ibunya sendiri. Saya meletakkan piring yang saya pegang, pelan.
tanpa suara. "Terima kasih atas jamuannya, Bu," kata saya, tenang. "Rendang itu resep ibu saya. Mungkin yang terakhir kali kalian nikmati dari tangan saya." Saya bangkit dan pamit. Di belakang saya, mereka masih tertawa, mengira saya kalah. Mereka tidak tahu saya sedang menghitung mundur. Yang keenam, lebih berani lagi. Gita membuat sebuah dokumen, surat pengalihan saham perusahaan, seolah-olah saya yang menyetujui. Di bawahnya, ia memalsukan tanda tangan saya. Saya tahu, karena salinan digitalnya masuk ke sistem yang saya pantau. Pak Darmawan menelponnya saya malam itu juga. "Bu Sasa," katanya, "mereka memalsukan tanda tangan ibu pada surat pengalihan saham. Ini sudah masuk ranah pidana, pemalsuan dokumen otentik." "Bagus," kata saya. "Biarkan, simpan dokumen aslinya. Jangan diintervensi dulu. Biarkan mereka menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Mereka kira mereka sedang merampas perusahaan dari tangan suami yang mereka anggap pemiliknya. Padahal perusahaan itu hanya cabang kecil, hanya satu ranting dari pohon yang akarnya saya tanam sendiri. Mereka tidak pernah bertanya, siapa sebenarnya yang menanam pohon itu." Beberapa hari kemudian, saya mengundang Gita minum teh, seolah ingin berdamai. Ia datang dengan wajah penuh kemenangan, mengira saya akhirnya menyerah. "Gita," kata saya lembut, sambil menuangkan teh, "saya sudah memikirkan ucapanmu waktu itu. Mungkin kamu benar. Mungkin saya memang harus tahu diri." Mata Gita berbinar. Akhirnya Mbak sadar juga. "Bagus. Jadi Mbak mau tanda tangan surat perceraian, kan? Dan melepas semua tuntutan harta." "Tentu," kata saya. "Tapi saya ingin semuanya sah secara hukum. Saya ingin kita selesaikan dengan baik-baik di depan notaris. Kapan kira-kira kamu dan Bram siap?" Gita tertawa, tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan saat itu sedang terekam. "Tenang, Mbak. Soal surat-surat, biar saya yang urus. Saya sudah siapkan semuanya. Mbak tinggal tanda tangan saja nanti." "Semua surat?" tanya saya pelan. "Termasuk yang soal saham itu." Ia tersenyum sombong. "Iya. Itu juga sudah beres. Mbak tidak perlu tahu detailnya. Pokoknya, nanti perusahaan jadi milik Bram sepenuhnya. Dan Mbak keluar dengan tangan kosong. Itu yang terbaik buat semua orang." Saya mengangguk pelan, menyembunyikan senyum. Ia baru saja mengakui pemalsuan itu dengan suaranya sendiri. Terekam jelas. Ia menggali kuburannya lebih dalam, dan ia bahkan tersenyum saat melakukannya. "Kalau begitu," kata saya tunggu di acara peluncuran. Kita selesaikan semuanya di sana. Yang ketujuh, datang dari Bram sendiri dalam bentuk yang paling menyakitkan. Suatu malam, saya menemukan kotak perhiasan ibu saya hilang dari brankas kamar. Perhiasan warisan, satu-satunya benda yang punya nilai sentimental bagi saya. Saya bertanya pada Bram. Ia menjawab dengan enteng, "Oh itu, saya berikan ke Fania. Dia lebih pantas memakainya daripada kamu. Lagi pula perhiasan itu cuma teronggok. Sayang kalau tidak dipakai." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang retak di dalam dada saya. Bukan karena perhiasannya, tapi karena saya akhirnya melihat sejauh apa lelaki ini bisa jatuh. "Itu warisan ibu saya, Mas," kata saya pelan. "Sekarang sudah jadi milik Fania," jawabnya tanpa ekspresi. "Terima saja." Malam itu, di kamar, saya membuka map kulit hitam saya. Saya menatap setiap dokumen di dalamnya. Lalu saya menelpon Pak Darmawan. "Pakistan," kata saya. "Tambahkan perhiasan itu ke dalam daftar penggelapan barang pribadi. Dan tolong percepat semuanya. Saya sudah cukup." 2 hari berikutnya, saya bertemu tim auditor kepercayaan saya di sebuah ruangan tertutup. Mereka membentangkan laporan setebal buku di hadapan saya. "Bu Sasa," kata ketua tim, seorang akuntan senior yang sudah lama bekerja untuk keluarga saya. "Hasilnya jauh lebih buruk dari dugaan kami. Selama 3 bulan terakhir, ada total 12 miliar rupiah dana perusahaan yang dialihkan tanpa prosedur yang benar. Sebagian untuk villa, sebagian untuk apartemen, sebagian lagi untuk gaya hidup pribadi.
Ia membalik halaman, dan ini yang paling serius. Mereka mencoba menggadaikan sebagian aset perusahaan ke pihak ketiga, menggunakan surat saham palsu itu. Kalau berhasil, mereka akan mengeruk dana segar, lalu kabur. Saya menatap angka-angka itu. Setiap rupiah adalah bukti. Setiap transaksi adalah paku di peti mati rencana mereka. Bagus, kata saya, tenang. Kumpulkan semuanya, susun secara kronologis. Saya ingin saat semuanya dibuka, tidak ada satupun celah untuk mereka berkelit. Ada satu hal lagi, Bu, kata auditor itu ragu. Pihak ketiga yang mereka ajak bekerja sama untuk menggadaikan aset itu ternyata adalah salah satu perusahaan dalam grup ibu sendiri. Mereka, tanpa sadar, sedang mencoba menjual barang curian kepada pemilik aslinya. Saya tersenyum tipis. Berarti semesta sedang membantu saya. Biarkan transaksi itu berjalan sampai titik terakhir. Saya ingin mereka benar-benar berpikir mereka menang, tepat sebelum semuanya runtuh. Saya menutup map laporan itu. Setiap bagian dari rencana sudah pada tempatnya. Yang tersisa hanya menunggu malam itu tiba. Yang kedelapan adalah penghinaan yang paling besar sebelum semuanya berakhir. Vania, kini dengan percaya diri penuh, mulai datang ke kantor sebagai nyonya. Ia memerintah karyawan. Ia memakai perhiasan ibu saya. Ia bahkan memindahkan beberapa barang pribadi Bram ke ruangannya, seolah ialah istri yang sah. Suatu hari, ia memanggil Mbak Yuli, mengira Yuli hanya asisten rumah tangga saya yang bisa ia rendahkan. Kamu, katanya pada Yuli, bilang ke majikanmu itu, suruh dia tahu diri. Sebentar lagi, dia akan diceraikan. Lebih baik dia mengemas barang-barangnya sekarang. Mbak Yuli menceritakannya pada saya sambil menahan air mata. Bukan karena dirinya, tapi karena saya. Bu, katanya, saya tidak tahan lagi melihat ibu diperlakukan seperti ini. Padahal, ibu adalah... Shh, potong saya lembut. Sebentar lagi, Yuli. Sebentar lagi semuanya selesai. Puncak penghinaan itu terjadi di sebuah acara arisan keluarga besar Bram. Saya datang, seperti biasa, mencoba menjaga kesopanan demi nama keluarga. Tapi malam itu, Bram membawa Vania. Di hadapan seluruh keluarga besar, ia memperkenalkan perempuan itu seolah dialah pasangannya yang sah. Ini Vania, kata Bram dengan bangga. Dia yang sebentar lagi akan mendampingi hidup saya. Yang ini, ia menunjuk saya tanpa menyebut nama. Cuma formalitas yang sebentar lagi selesai. Seluruh ruangan menatap saya. Beberapa kerabat menahan tawa. Beberapa lagi menatap dengan iba, yang justru lebih menyakitkan daripada hinaan. Vania melingkarkan tangannya di lengan Bram, lalu berkata dengan suara manis yang menusuk, Bu Sasa, tidak apa-apa kan saya duduk di sebelah Mas Bram? Toh sebentar lagi, kursi itu memang akan jadi milik saya. Saya berdiri. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengambil tas saya, mengangguk sopan pada para tetua keluarga yang masih punya hati, lalu berjalan keluar dengan kepala tegak. Di luar, di dalam mobil, saya tidak menangis. Saya hanya menatap rumah yang gemerlap itu dari kejauhan dan berbisik pada diri saya sendiri. Nikmatilah panggung kalian malam ini, karena tirai terakhir akan saya yang menutupnya. Yang kesembilan adalah pengumuman itu. Seminggu sebelum acara peluncuran proyek besar, Bram pulang. Wajahnya dingin. Ia berdiri di depan saya, dan untuk pertama kalinya, ia mengucapkannya terang-terangan. Sas, saya mau bicara serius, katanya. Setelah acara peluncuran nanti, saya mau kita berpisah. Saya sudah tidak bisa pura-pura lagi. Saya menutup buku yang sedang saya baca. Berpisah, saya akan menikahi Vania, ujarnya tanpa rasa bersalah. Dia perempuan yang sepadan dengan posisi saya sekarang. Kamu tidak. Kamu hanya akan menyeret saya turun. Mertua saya, Bu Hartati, yang malam itu menginap di rumah kami, ikut menimpali dari ruang sebelah. Memang sudah seharusnya begitu, ujarnya dingin. Anak saya pantas dapat yang lebih baik. Kamu ini cuma menantu yang tidak tahu diri. Tidak membawa apa-apa ke keluarga ini. Saya menatap mereka berdua satu persatu. Suami yang saya bangun dari nol. Ibu mertua yang 12 tahun memandang saya sebelah mata. Saya tidak menangis, saya hanya berdiri. Baik,
kata saya tenang. Kita selesaikan semuanya di acara peluncuran nanti. Di depan semua orang. Bram tersenyum sinis. Ia kira saya akan datang untuk memohon. Untuk membuat keributan kecil yang mudah ia padamkan. Ia tidak tahu, saya datang bukan untuk memohon. Saya datang untuk menutup tirai. Yang ke-10 adalah persiapan terakhir saya. 3 hari sebelum acara, saya bertemu Pak Darmawan di sebuah kantor pribadi yang tidak ada hubungannya dengan Bram. Di atas meja tersusun semua dokumen. Akta kepemilikan Grup Induk atas nama saya. Struktur perusahaan yang menunjukkan PT Bramantio Karya Sentosa hanyalah anak perusahaan. Rekening koran, rekaman kamera pengawas, surat saham palsu, buatan Gita, daftar barang pribadi yang digelapkan. Semua sudah lengkap. Bu, kata Pak Darmawan, begitu Ibu beri aba-aba, kita bisa langsung mengambil alih kendali secara hukum. Bahkan tim pengacara sudah siap menindaklanjuti pidananya. Saya menatap tumpukan dokumen itu. 12 tahun kesabaran, terangkum di atas meja. Pak Darmawan, kata saya. Setelah malam itu, saya tidak ingin ada celah sedikit pun. Mereka harus tahu, mereka tidak sedang berhadapan dengan istri rumahan yang lemah. Mereka berhadapan dengan pemilik dari segalanya yang mereka pijak. Ia mengangguk, akan jadi malam yang tidak akan mereka lupakan. Bu, malam sebelum acara, saya duduk sendirian di kamar. Gaun biru malam itu tergantung di depan saya, siap dipakai esok hari. Mbak Yuli masuk membawa secangkir teh hangat. Ia menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Bu, katanya, besok semuanya akan berubah. Ibu akan kembali menjadi diri ibu yang sebenarnya. Saya bahagia, tapi saya juga. Saya tahu ibu menyimpan luka yang dalam. Saya tersenyum padanya. Yuli, kamu satu-satunya yang tetap setia saat semua orang memandang saya rendah. Kamu menyaksikan saya dihina, dan kamu tetap di sisi saya. Besok, bukan hanya saya yang menang. Kamu juga. Ia menggenggam tangan saya. Saya hanya tidak mengerti. Bu, bagaimana ibu bisa sabar selama ini? Bagaimana ibu bisa diam saat mereka menginjak harga diri ibu? Saya menatap gaun itu lama karena saya tahu, Yuli, ada perbedaan antara diam karena lemah dan diam karena memilih waktu. Orang lemah diam karena tidak bisa apa-apa. Saya diam karena saya menunggu saat di mana satu langkah saya bisa menjatuhkan semuanya sekaligus. Besok adalah saat itu. Ia mengangguk, lalu pamit. Saya kembali sendiri. Saya membuka map kulit hitam untuk terakhir kalinya sebelum semuanya dibuka di depan publik. 12 tahun, ratusan penghinaan, ribuan malam menahan diri. Semuanya terangkum di antara lembar-lembar dokumen itu. Saya menutup map itu. Dan untuk pertama kalinya, saya membiarkan satu tetes air mata jatuh. Bukan air mata kekalahan, tapi air mata seorang perempuan yang akhirnya akan berhenti bersembunyi. Malam acara peluncuran tiba. Hotel bintang 5 di pusat kota itu bermandikan cahaya. Ratusan tamu hadir, para pengusaha, pejabat, dan rekanan bisnis dari seluruh kota berkumpul di aula utama. Bram tampil di atas panggung dengan jas hitam mahal. Di sampingnya, Fania berdiri anggun dengan gaun merah menyala, berlagak seperti nyonya besar. Di jarinya, perhiasan warisan ibu saya berkilau di bawah lampu. Saya datang terlambat, sengaja. Saya masuk dengan daster sederhana dan rambut yang saya ikat asal, seperti yang mereka harapkan. Saya ingin mereka merasa menang dulu sebelum semuanya runtuh. Begitu saya masuk, Fania langsung melihat saya. Senyumnya melebar penuh kemenangan. Ia mengambil mikrofon. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Istri yang baik tahu diri. Kamu ini cuma pajangan, Sas. Yang punya nama besar di perusahaan ini saya, bukan kamu. Seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Tawa kecil terdengar di sana-sini. Bram hanya diam, membiarkan saya dipermalukan. Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Saya tidak gemetar. Saya tidak menunduk. Saya berhenti tepat di depan panggung. Boleh saya pinjam mikrofonnya sebentar? Tanya saya pada petugas di samping. Fania tertawa. Mau bicara apa kamu? Memohon. Silahkan, hibur kami semua. Petugas itu ragu.
menyerahkan mikrofon kedua kepada saya. Saya menarik napas. Lalu, saya berbicara dengan suara yang tenang, namun terdengar ke setiap sudut ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum acara peluncuran proyek ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri yang sesungguhnya. Saya membuka jas hujan panjang yang sedari tadi menutupi tubuh saya. Di baliknya, gaun biru malam itu muncul, memeluk tubuh saya dengan sempurna. Saya melepas ikat rambut. Rambut saya tergerai. Dalam sekejap, perempuan kampungan itu lenyap. Yang berdiri sekarang adalah perempuan lain. Tegak, berwibawa, berbahaya. Ruangan mendadak senyap. Di barisan depan, beberapa pengusaha senior tiba-tiba berdiri. Wajah mereka pucat. Mereka mengenali saya. Salah satu dari mereka, seorang konglomerat tua yang sangat dihormati di dunia bisnis, membungkuk hormat. "Selamat malam," katanya gemetar. "Bu Saraswati, sebuah kehormatan bisa hadir di acara yang Ibu naungi." Bisik-bisik mulai menjalar di ruangan. Nama saya, yang selama ini hanya legenda di kalangan atas, kini berdiri di hadapan mereka. Bram terpaku. Fania membeku dengan mikrofon masih di tangan. Gita yang berdiri di sudut, kehilangan warna wajahnya. Saya berjalan naik ke panggung, pelan. Setiap langkah saya menggema di ruangan yang kini sunyi senyap. Di antara para tamu, beberapa direktur dari perusahaan-perusahaan besar saling berbisik. Mereka menyebut nama saya dengan nada penuh hormat. Beberapa dari mereka pernah duduk satu meja dengan ayah saya. Beberapa lagi pernah meminta dukungan modal dari grup yang saya pimpin, tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya menandatangani persetujuan itu. "Banyak dari Bapak dan Ibu di sini sudah mengenal saya," kata saya. "Atau setidaknya mengenal nama saya. Selama ini, saya memilih bekerja dalam diam, membiarkan orang lain berada di garis depan. Tapi malam ini, saya harus tampil sendiri karena ada hal yang harus diluruskan." Saya menoleh ke arah suami saya, tapi suami saya rupanya tidak pernah benar-benar mengenal istrinya sendiri. Saya menoleh ke arah Bram. "Mas Bram, kamu pernah bertanya, siapa yang membuka jalan untukmu? Siapa yang menanam modal pertama perusahaanmu? Malam ini, kamu akan tahu jawabannya." Saya memberi isyarat. Pak Darmawan naik ke panggung membawa map kulit hitam itu. Ia membuka satu persatu dokumen di hadapan seluruh tamu. Di layar besar yang menggantung di belakang panggung, PT Bramantio, Karya Sentosa, kata saya, yang malam ini meluncurkan proyek besarnya. Bukanlah perusahaan independen. Ia adalah anak perusahaan, cabang kecil dari sebuah grup yang jauh lebih besar. Layar menampilkan struktur kepemilikan, garis demi garis, dari anak perusahaan menuju ke atas, hingga ke satu puncak. Di puncaknya, satu nama tercetak jelas. Pemilik tunggal grup induk itu adalah saya. Suara tertahan terdengar di seluruh ruangan. Bram menatap layar itu seolah tidak percaya pada matanya sendiri. "Selama 12 tahun, lanjut saya. Saya membiarkan kalian semua percaya bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya membiarkan suami saya merasa ia raja. Saya membiarkan perempuan ini." Saya menatap Fania, merasa ia ratu. Fania menjatuhkan mikrofonnya. Suaranya bergema memenuhi keheningan. "Padahal," kata saya, "kalian semua hanya bermain di atas tanah yang saya miliki." Saya berjalan pelan menyusuri panggung, menghadap ratusan tamu yang kini terdiam total. Ada yang bertanya-tanya, kenapa saya diam selama 12 tahun? Kenapa saya membiarkan diri saya dihina, direndahkan, diinjak? Jawabannya sederhana. Ayah saya pernah berkata, "Kalau kamu ingin tahu hati seseorang yang sebenarnya, beri dia kekuasaan. Lalu lihat apa yang ia lakukan dengannya." Saya menatap Bram. "Saya memberimu kekuasaan, Mas, dan kamu menunjukkan padaku siapa kamu sebenarnya. Kamu mengubah uang menjadi pengkhianatan. Kamu mengubah kepercayaan menjadi penghinaan. Kamu mengubah istri yang mencintaimu menjadi pelayan di rumahmu sendiri." Bram melangkah maju, panik. "Sas, tunggu. Aku bisa jelaskan. Selama ini, aku tidak tahu, sungguh aku." "Diameter," kata saya. Satu kata.
dingin, dan ia diam. Saya menatap seluruh ruangan. Malam ini, saya juga ingin menunjukkan beberapa hal kepada para pemegang saham dan rekanan yang hadir, agar kalian tahu dengan siapa selama ini perusahaan ini dipimpin. Pak Darmawan menampilkan dokumen berikutnya. Rekening koran. Mutasi dana 8 miliar rupiah yang dicairkan Bram atas nama perusahaan untuk membeli villa pribadi di Dago. Penggelapan dana perusahaan. Kata saya tenang. 8 miliar rupiah untuk sebuah villa yang dibeli atas nama seorang sekretaris. Lalu Pak Darmawan menampilkan rekaman kamera pengawas apartemen perusahaan. Fania keluar masuk dengan kunci yang diberikan Bram, mengenakan perhiasan yang sama yang malam ini melingkar di jarinya. Penyalahgunaan fasilitas perusahaan, lanjut saya. Dan perhiasan yang dikenakan saudari Fania malam ini adalah warisan ibu saya yang digelapkan dari brankas pribadi saya. Wajah Fania memucat, tangannya gemetar menutupi cincin itu. Lalu, dokumen terakhir, surat pengalihan saham palsu yang dibuat Gita, lengkap dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Pemalsuan dokumen otentik, pemalsuan tanda tangan pemilik, kata saya. Menatap Gita. Ini bukan lagi urusan keluarga, Gita. Ini pidana. Gita merosot ke kursi terdekat, gemetar. Bu Hartati, yang ikut hadir malam itu, menutup mulutnya dengan tangan. Tidak percaya pada apa yang ia lihat. Semua ada hitam di atas putih, kata saya. Dan semua dilakukan terhadap perusahaan yang ternyata saya miliki sepenuhnya. Kalian merampok rumah tanpa pernah sadar bahwa pemilik rumah berdiri tepat di sebelah kalian. Wajah Bram berubah putih pasi. Ia baru menyadari, ia tidak sekedar kehilangan istri. Ia kehilangan segalanya. Sebagai pemilik grup induk, kata saya. Dengan ini, saya mengambil alih seluruh kendali PT Bramantio Karya Sentosa. Efektif malam ini. Saudara Bramantio diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama. Saudari Fania, yang namanya bahkan tidak pernah resmi tercatat sebagai karyawan tetap, dipersilakan meninggalkan ruangan ini. Kamu tidak bisa begini, Fania menjerit. Saya berhak. Bram menjanjikan saya semuanya. Bram tidak punya apapun untuk dijanjikan. Potong saya. Semua yang ia janjikan padamu tidak pernah jadi miliknya. Kamu mengejar tahta yang kosong, Vanya. Dan sekarang, kamu jatuh bersamanya. Tinggalkan perhiasan itu di meja sebelum kamu keluar. Sebelum dengan tangan gemetar, Fania melepas perhiasan ibu saya. Ia masih sempat menatap saya dengan benci. Kamu pikir kamu menang, desisnya. Kamu cuma perempuan kesepian yang menghabiskan 12 tahun berbohong pada suaminya sendiri. Pantas saja, Bram mencari yang lain. Saya menatapnya tenang. Mungkin kamu benar, Vanya. Mungkin saya memang salah, karena terlalu lama berpura-pura. Tapi setidaknya, saya tidak pernah membangun kebahagiaan saya di atas kehancuran perempuan lain. Dan itu yang membedakan kita. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu punya jawaban tajam itu kehilangan suaranya. Dengan tangan gemetar, Fania melepas perhiasan ibu saya dan meletakkannya di atas meja. Petugas keamanan hotel mendekat. Dengan tenang, mereka mengiringinya keluar dari aula, di bawah tatapan ratusan tamu yang tadi memujanya. Di sudut ruangan, Bu Hartati berdiri dengan tubuh gemetar. Ia yang 12 tahun memandang saya sebelah mata. Kini tidak berani menatap mata saya. Sasa, suaranya parau. Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu kamu. Itulah masalahnya. Bu, potong saya pelan. Ibu tidak pernah mau tahu. Ibu menilai saya bukan dari hati saya, tapi dari daster yang saya pakai. Dari fakta bahwa saya tidak membawa harta yang terlihat. Seandainya ibu mau melihat lebih dalam, mungkin malam ini tidak perlu terjadi. Ia tertunduk, air matanya jatuh. Tapi saya tahu, itu bukan air mata penyesalan atas perlakuannya pada saya. Itu air mata seorang ibu yang baru sadar bahwa anaknya telah kehilangan segalanya. Bram berlutut di atas panggung. Sasa, tolong. Maafkan aku. Aku hilaf. Kembalilah. Aku akan perbaiki semuanya. Saya menatapnya dari atas. Lelaki yang 12 tahun lalu saya cintai dengan tulus.
Lelaki yang saya bangun dari seorang manajer biasa menjadi seseorang yang ia kira raja. Mas Bram, kata saya pelan. Kamu tidak kehilangan saya malam ini. Kamu kehilangan saya bertahun-tahun yang lalu. Saat kamu memilih untuk memandang rendah perempuan yang justru menjadi tanah tempatmu berdiri. Saya berbalik. Saya tidak menoleh lagi. Beberapa minggu setelah malam itu, semuanya berubah. Proses hukum berjalan. Penggelapan dana dan pemalsuan dokumen tidak bisa diselesaikan dengan air mata. Bram menghadapi gugatan pidana dan perdata sekaligus. Namanya yang dulu besar, kini hancur di kalangan bisnis. Tidak ada lagi rekanan yang mau bekerja sama dengannya. Fania menghilang. Tahta yang ia kejar ternyata hanya angan-angan. Saat Bram jatuh, tidak ada lagi yang tersisa untuk ia genggam. Ia pergi tanpa membawa apa-apa, persis seperti saat ia datang. Gita, yang memalsukan tanda tangan, harus berhadapan dengan proses hukum atas perbuatannya. Kesombongannya dulu, kini berubah menjadi ketakutan yang panjang. Bram sendiri, beberapa bulan kemudian, datang ke kantor saya untuk terakhir kalinya. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal. Pakaiannya sederhana, wajahnya lelah. Matanya cekung. Sasa, katanya lirih. Aku tidak datang untuk meminta kembali. Aku tahu itu mustahil. Aku hanya ingin mengerti. Kenapa kamu menyembunyikan semuanya selama ini? Kalau saja aku tahu siapa kamu sebenarnya. Mungkin saya menatapnya. Mungkin apa? Mas, mungkin kamu akan memperlakukan saya dengan lebih baik kalau kamu tahu saya kaya. Itulah jawabannya. Kamu baru menyesal sekarang. Bukan karena kamu menyakiti saya, tapi karena kamu kehilangan harta yang kamu kira milikmu. Ia terdiam. Karena ia tahu, saya benar. Saya tidak menyembunyikan kekayaan saya untuk menipumu. Mas, lanjut saya menyembunyikannya karena saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Dan selama 12 tahun, kamu sudah menjawab pertanyaan saya dengan sangat jelas. Ia bangkit. Sebelum pergi, ia berhenti di pintu. Kamu perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Sas. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya saat itu masih berarti. Ia pergi. Dan kali ini, sayalah yang tidak menoleh untuk terakhir kalinya. Bu Hartati datang ke kantor saya suatu hari. Wajahnya yang dulu selalu meremehkan saya, kini tertunduk. Nak Sasa, katanya parau. Maafkan ibu, selama ini ibu salah menilaimu. Ibu buta, tolong. Ampuni anak ibu, tolong cabut tuntutannya. Saya menatapnya. Saya tidak menyimpan dendam padanya, tapi saya juga tidak lagi menyimpan harapan. Bu, kata saya, tenang. Saya sudah memaafkan. Tapi memaafkan tidak berarti membatalkan keadilan. Apa yang mereka lakukan bukan kepada saya pribadi, tapi kepada hukum. Biarkan hukum yang menyelesaikannya. Dan memaafkan juga tidak berarti kembali. Ada pintu-pintu yang sekali tertutup. Memang sebaiknya tetap tertutup. Ia mengangguk pelan, lalu pergi dengan langkah berat. Saya kembali memimpin grup perusahaan saya. Kali ini, tanpa topeng, tanpa daster sederhana, tanpa berpura-pura menjadi siapapun selain diri saya sendiri. Mbak Yuli, yang selama ini setia menjaga rahasia saya, kini berdiri di samping saya dengan bangga. Pak Darmawan tetap menjadi penasihat saya yang paling saya percaya. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya bisa bernapas lega. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menyimpan kekuatannya sendiri, lalu mengubur dalam-dalam demi cinta yang ia kira abadi. Kalian rela menjadi kecil agar pasangan kalian merasa besar. Kalian rela menjadi bayangan agar ia bisa bersinar. Tapi ingatlah satu hal, cinta yang sehat tidak pernah meminta kalian mengecilkan diri. Cinta yang sehat tumbuh bersama, bukan dengan menginjak salah satunya. Ada juga banyak lelaki seperti Bram di luar sana. Lelaki yang lupa bahwa kursi yang ia duduki seringkali dibangun oleh tangan yang ia anggap remeh. Dan saat ia mengkhianatinya, ia tidak hanya kehilangan cinta, ia kehilangan fondasinya sendiri. Ada pula perempuan seperti Fania yang mengejar kemewahan dengan merebut milik orang lain, lalu lupa
bahwa apa yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh oleh pengkhianatan juga. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah memandang rendah orang yang mencintaimu dengan tulus. Karena terkadang, perempuan yang kalian kira tidak punya apa-apa justru memiliki segalanya, termasuk kekuatan untuk pergi. Saya tidak menulis kisah ini untuk menyombongkan kemenangan saya. Saya menulisnya agar setiap perempuan yang sedang merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa terinjak di rumahnya sendiri, tahu satu hal. Nilai kalian tidak pernah ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kalian. Nilai kalian sudah ada, jauh sebelum ada yang mengakuinya. Saya menghabiskan 12 tahun membiarkan orang lain menentukan siapa saya, dan butuh satu malam untuk mengambil kembali semuanya. Tapi kebenaran sesungguhnya bukan pada malam itu. Kebenarannya ada pada hari saya memutuskan. Saya tidak akan lagi membiarkan siapapun mengecilkan saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan dalam penghinaan atau berdiri dan menulis takdir kita sendiri. Saya memilih yang kedua. Saya bukan lagi istri yang bisa dibuang. Saya adalah pemilik atas jalan hidup saya sendiri. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. 3 hari setelah operasi sesar, ibu mertua saya menyuruh tukang membongkar kamar tempat saya dan bayi saya berbaring. Katanya, kamar itu mau dipakai gudang, yang ia tidak tahu. Di laci kamar itu tersimpan satu map coklat. Dan di dalam map itu, ada nama yang akan membuat seisi rumah ini terdiam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Karena cerita malam ini mungkin pernah terjadi di rumah seseorang yang kalian kenal. Nama saya Anissa Rahmawati. Usia saya 32 tahun. Saya lahir dan besar di Klaten, lalu pindah ke pinggiran Bekasi setelah menikah. Sebelum punya anak, saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Pekerjaan yang membuat saya terbiasa membaca satu hal dengan sangat teliti, yaitu surat, setiap titik, setiap nama, setiap tanda tangan. Suami saya bernama Reza Pratama. Usianya 36 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah pabrik di kawasan industri. Reza bukan lelaki yang pandai bicara. Ia tidak romantis, tapi ia rajin dan ia jujur. Pulang kerja selelah apapun, kalau melihat saya kesakitan, ia diam-diam menghangatkan air atau menggantikan popok anak kami tanpa diminta. Kami tinggal di rumah ibu mertua. Bangunan tua 2 lantai di sebuah gang sempit. Di musim kemarau, lantai 2 terasa seperti panci yang dijemur. Saya tahu ini bukan rumah impian, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir asal kami bersama, panas pun bisa ditahan. Yang saya tidak tahu, di balik dinding rumah panas itu tersimpan sebuah rahasia tentang tanah, tentang warisan, dan tentang siapa sebenarnya pemilik sah tempat kami berpijak. Ibu mertua saya bernama Bu Sutina, usianya 61 tahun. Beliau bukan tipe yang memukul, bukan tipe yang berteriak, tapi setiap kalimatnya seperti jarum halus, tidak terlihat, tapi menusuk di tempat yang paling lembut. Beliau punya satu anak perempuan, adik Reza, bernama Wulan. Usianya 29 tahun, belum menikah, dan tinggal di rumah yang sama. Wulan adalah bayangan ibunya, apapun yang Bu Sutinah katakan. Wulan menambahkan bumbu. Bapak mertua saya, Pak Darmaji, sudah lama sakit-sakitan. Beliau lebih banyak diam, duduk di kursi tua di sudut ruang tamu. Tapi mata beliau, kalau kalian perhatikan, selalu menyimpan sesuatu yang ingin diucapkan, namun tertahan. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung, tidak ada catering mahal, hanya akad di masjid kampung dan syukuran kecil. Sejak hari pertama, saya tahu posisi saya di rumah ini. Saya adalah menantu yang dibawa masuk, bukan anak yang dilahirkan. Setiap kali ada yang salah,
Mata semua orang otomatis menoleh ke arah saya. Awalnya saya kira itu hanya soal adaptasi. Saya kira seiring waktu Bu Sutina akan melihat saya sebagai bagian keluarga. Saya salah. Karena yang beliau lihat dari saya sejak awal bukan menantu, tapi rahim yang akan memberinya cucu. Dan begitu cucu itu lahir, beliau pikir tugas saya sudah selesai. Saya hamil di tahun kedua pernikahan. Kehamilan yang tidak mudah. Tekanan darah saya tinggi. Dan dokter sejak awal sudah memperingatkan kemungkinan operasi. Selama hamil, saya tetap memasak, tetap mencuci, tetap mengurus rumah. Bu Sutina menganggap itu wajar. Perempuan hamil yang masih kuat bekerja, katanya. Tandanya anaknya akan kuat. Tapi setiap kali saya butuh istirahat. Beliau punya komentar. Dulu ibu hamil masih panggul. Air dari sumur, katanya. Sekarang baru hamil saja sudah seperti ratu. Saya hanya diam. Saya menyimpan semua di dalam dada. Saya pikir sebentar lagi anak saya lahir dan semua akan berubah. Akhir bulan Juni, kandungan saya bermasalah. Saya harus segera dioperasi. Reza panik. Ia meminjam motor tetangga untuk membawa saya ke rumah sakit. Bu Sutina saat itu hanya berkata satu kalimat sebelum kami berangkat. Operasi itu mahal. Mbok ya, diusahakan normal saja. Saya tidak menjawab. Saya sedang menahan nyeri yang membelah perut. Beberapa jam kemudian, anak perempuan saya lahir lewat operasi sesar. Beratnya 3,1 kilogram. Tangisnya keras dan sehat. Saya menamainya Keisha saat pertama kali menggendongnya. Seluruh sakit di tubuh saya seakan hilang sejenak. Reza menangis di samping ranjang. Lelaki yang tidak pandai bicara itu hanya bisa mengusap kepala saya berkali-kali. Tapi di luar kamar bersalin, suasana berbeda. Bu Sutina datang menjenguk. Beliau menggendong Keisha, mengamati wajahnya, lalu berkata, "Alhamdulillah, mirip Reza. Hidungnya hidung keluarga kami." Lalu beliau menyerahkan Keisha kembali kepada saya, tanpa sekalipun bertanya bagaimana keadaan saya. Padahal saya baru saja keluar dari ruang operasi. Padahal jahitan di perut saya masih basah. Saya pulang ke rumah 5 hari kemudian. Tubuh saya belum pulih. Setiap kali batuk, jahitan di perut terasa seperti ditarik. Dokter berpesan, saya harus banyak istirahat, makan bergizi, dan menjaga luka tetap kering. Tapi rumah itu di bulan Juli, panasnya luar biasa. Kamar kami di lantai 2 seperti tungku. Keisha sering terbangun menangis karena gerah. Keringatnya membasahi seluruh punggung. Saya dengan luka yang belum kering, harus bangun setiap 2 jam, menipasi anak saya dengan kipas kertas sampai tangan saya pegal. Reza melihat itu. Suatu malam, ia pulang membawa sebuah kotak besar, sebuah pendingin ruangan AC kecil, merek yang tidak mahal. Dibeli dengan cara mencicil 12 bulan. Buat Keisha, katanya pelan. Biar dia nggak kepanasan. Kamu juga, biar lukamu cepat sembuh. Saya menatap kotak itu. Lalu menatap Reza. Bagi orang lain, AC mungkin hanya barang elektronik biasa. Bagi saya, malam itu, ia adalah sepasang tangan yang menopang saya dan bayi saya di hari-hari paling lemah. Saya tidak tahu, benda kecil itulah yang akan menjadi sumbu dari semua yang terjadi setelahnya. Sorenya, tukang dari toko datang memasang AC di kamar kami. Suara bor menggema di dinding. Keisha sempat terkejut dan menangis. Lalu saya bawa ke teras, menenangkannya. Di halaman bawah, Bu Sutina sedang duduk membersihkan kangkung. Beliau membersihkannya untuk kedua kali. Padahal kangkung itu sudah bersih. Matanya terus melirik ke arah jendela kamar kami. Wulan berdiri di sampingnya, bersedekap. "Sekarang sudah zamannya, ya," kata Wulan. Cukup keras agar saya dengar. Baru jadi istri teknisi saja sudah pasang AC. Padahal ibu seumur hidup tidur pakai kipas angin butut. Bu Sutina tidak menjawab. Tapi tangannya mencabik kangkung lebih keras dari biasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamar kami terasa sejuk. Keisha tidur pulas lebih dari 3 jam. Saya pun bisa memejamkan mata sejenak. Tanpa terbangun,
karena keringat. Reza duduk di kaki ranjang, mengatur suhu agar tidak terlalu dingin. Ia menggantungkan sehelai kain di depan lubang angin, supaya udara tidak langsung mengenai Keisha. Kita memang belum punya apa-apa, gumamnya. Tapi anak kita harus bisa tidur nyenyak. Kamu juga harus sembuh. Saya menatapnya, dan hati saya penuh. Saya pikir mungkin badai sudah lewat. Saya salah. Badai itu baru saja mengumpulkan tenaga. Keesokan paginya, saya bangun saat langit masih remang. Saya turun ke dapur untuk membuat air hangat. Di ruang tengah, saya mendengar suara Bu Sutinah dan Wulan berbisik. Mereka berhenti begitu melihat saya. Bu Sutinah menatap saya lama, lalu berkata dengan nada datar, "Nisa, kamar atas itu kan sebenarnya kamar paling besar di rumah ini. Sayang kalau cuma dipakai kamu sama bayi." Saya tidak mengerti maksudnya. Saya hanya mengangguk dan kembali ke dapur. Tapi kalimat itu saya tahu sekarang adalah peluru pertama. Hari berikutnya, saat saya sedang menyusui Keisha di kamar, Bu Sutinah masuk tanpa mengetuk. Beliau memandang berkeliling, lalu berkata, "Aceh ini bagus juga, tapi kasihan Bapak. Beliau yang sakit malah tidur di kamar pengap di bawah. AC ini buat Keisha." "Bu," kata saya pelan. "Dokter bilang bayi nggak boleh kepanasan. Apalagi luka jahitan saya juga belum kering." Bu Sutinah menatap saya. "Bayi kepanasan itu wajar. Nisa, Reza dulu juga kepanasan. Nyatanya sehat sampai sekarang. Yang sakit beneran itu Bapak." Saya diam. Saya tahu di rumah ini, kalau saya membalas, saya yang akan disebut durhaka. 3 hari kemudian, kejadian itu terjadi. Pagi itu, Reza sudah berangkat kerja. Saya sedang menggendong Keisha di teras, menjemurnya di bawah matahari pagi sebentar. Tiba-tiba, saya mendengar suara bor dari dalam rumah. Saya bergegas masuk. Di tangga, saya berpapasan dengan 2 orang tukang yang membawa AC saya, yang masih mencicil, diturunkan dari kamar kami menuju kamar Bu Sutinah di lantai 1. "Mau dibawa kemana itu?" Suara saya bergetar. Bu Sutinah keluar dari kamarnya, tenang sekali. "Dipindah ke kamar Bapak. Beliau lebih butuh. Kamu masih muda, masih kuat. Bayi juga nggak akan mati cuma gara-gara gerah." Saya berdiri mematung. Keisha di gendongan saya mulai menangis, seakan tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. "Bu, ini Reza yang beli buat anak kami. Masih dicicil. Tolong jangan dipindah," kata saya, menahan air mata. Wulan muncul dari belakang ibunya. "Mbak, ini rumah ibu." "Loh, apapun yang ada di rumah ini, ibu berhak atur. Jangan sok jadi nyonya di rumah orang." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang mereka kira. Di rumah orang. Mereka pikir saya orang asing di sini. Mereka tidak tahu, justru kalimat itulah yang kelak akan kembali kepada mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. 2 tukang itu menuruti Bu Sutinah, bukan saya. Aceh itu turun ke kamar beliau, dan di dinding kamar kami hanya tersisa beberapa lubang bor yang berantakan dan kabel yang menjuntai seperti urat yang putus. Malam itu, Keisha menangis sepanjang malam karena gerah. Saya kembali menyipasinya dengan kipas kertas, dengan jahitan yang berdenyut setiap kali saya menunduk. Air mata saya jatuh tanpa suara, supaya tidak membangunkan siapapun. Saat Reza pulang dan melihat dinding kamar yang kosong, wajahnya berubah. "AC-nya mana?" tanyanya. Saya menceritakan semuanya. Reza terdiam lama, lalu ia turun ke bawah, dan untuk pertama kalinya, saya mendengar suaranya meninggi pada ibunya. "Bu, itu saya beli buat anak saya. Masih saya cicil. Kenapa dipindah tanpa bilang saya?" "Loh, kamu anak ibu," jawab Bu Sutinah. "Apa yang kamu punya, ya punya keluarga ini. Lagi pula bapakmu yang sakit. Masa kalah sama bayi? Bapak bisa pakai kipas." "Bu, Keisha bayi. Lukanya Nisa belum sembuh." Sudah. Potong Bu Sutinah. "Kamu sekarang bela istri, lupa sama orang tua. Ini yang mamanya menantu masuk, anak hilang." Reza ingin membalas, tapi Pak Darmaji dari kursinya berkata pelan,
Sutina, sudah. Aceh itu buat cucu kita. Kembalikan saja ke atas. Bu Sutina menoleh tajam pada suaminya. Bapak ini selalu saja membela mereka. Memangnya saya salah? Rumah ini punya saya. Saya yang atur. Pak Darmaji terdiam. Tapi saya melihat di mata beliau ada sesuatu yang patah dan ada sesuatu yang ingin beliau katakan. Tapi beliau telan kembali. Aceh itu tidak pernah kembali ke kamar kami sejak malam itu. Reza lebih banyak diam di rumah. Tapi saya tahu di dalam ia sedang menahan banyak hal yang ia tidak tahu dan yang saya sendiri belum tahu malam itu. Di kamar yang panas inilah tersimpan jawaban atas semua kesombongan mereka. Hari-hari berikutnya, tekanan tidak datang sekaligus. Ia datang setetes demi setetes, seperti air yang menetes ke batu. Pelan, tapi melubangi. Yang pertama adalah soal air susu. Karena saya menyusui, saya menyimpan stok ASI perah di freezer dapur dalam kantong-kantong kecil yang saya beri tangga. Itu cadangan kalau saya sedang tidak di rumah atau kalau jahitan saya sedang sangat nyeri. Suatu pagi, saya membuka freezer dan semua kantong itu hilang. Bu, ASI saya di freezer kemana? Tanya saya. Bu Sutina menjawab tanpa menoleh sambil mengaduk teh. Oh, itu. Wulan buang. Bau, katanya. Freezer kan buat simpan lauk, bukan buat begituan. Saya terdiam. Stok 2 minggu. Hilang dalam sekejap. Bagi ibu menyusui, ASI perah bukan sekadar cairan. Itu jam-jam saya duduk memompa di tengah malam, menahan kantuk dan nyeri. Wulan keluar dari kamarnya, menguap. Lagian aneh. Mbak, nyimpen susu di freezer. Di sini bukan rumah sakit. Saya tidak membalas. Saya hanya menutup pintu freezer pelan-pelan. Tapi malam itu, saya mulai mencatat. Bukan untuk membalas. Hanya supaya saya ingat bahwa kesabaran saya punya saksi, yaitu diri saya sendiri. Lalu datang soal pekerjaan rumah. Ada kabar bahwa keluarga jauh dari pihak mertua akan datang menjenguk bayi. Bu Sutina ingin menjamu mereka dengan rendang, opor, dan kue-kue. Dan beliau menyerahkan semua kepada saya. Nisa, kamu yang masak. Ya, ibu sudah tua. Wulan gak bisa masak. Lagi pula kamu kan yang punya bayi, ya kamu yang harus menjamu tamu yang datang lihat bayimu. Saya menatap tumpukan belanjaan di meja dapur. Jahitan sesar saya baru 3 minggu. Berdiri lama membuat perut saya berdenyut. Tapi saya tahu kalau saya menolak, mereka akan punya cerita baru untuk tetangga. Menantu malas, menantu sombong, menantu yang tidak mau repot. Maka saya masak seharian penuh. Dengan Keisha digendong di selendang di dada saya. Saya mengulek bumbu, menumis, menunggui rendang yang harus diaduk berjam-jam. Beberapa kali saya harus berpegangan pada meja karena pusing. Keringat bercampur dengan air mata yang saya seka diam-diam. Saat tamu datang, Bu Sutina duduk manis menerima pujian. Wah, masakannya enak sekali. Bu Sutina pinter masak. Dan beliau hanya tersenyum. Iya, alhamdulillah. Di rumah ini semua diajari masak. Tidak sekalipun beliau menyebut bahwa yang memasak adalah menantu yang baru 3 minggu keluar dari meja operasi. Saya berdiri di dapur, mencuci tumpukan piring kotor, mendengar tawa di ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di rumah yang penuh orang itu. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan karena menyangkut uang. Setiap bulan, Reza menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya rumah. Itu wajar dan saya tidak pernah keberatan. Tapi bulan itu, Reza menyisihkan sejumlah uang khusus untuk imunisasi Keisha dan kontrol jahitan saya ke dokter. Uang itu ia titipkan di laci kamar. Saat saya mau membawanya ke posyandu, uang itu tidak ada. Saya bertanya pada Reza. Ia bingung. Lalu, malam itu terungkap
Bu Sutinah yang mengambilnya. Ibu pakai dulu buat bayar tukang yang pasang ulang AC di kamar ibu. Sama beli beras. Katanya enteng. Toh imunisasi bisa ditunda. Bayi sehat kok. Lagian di posyandu kan gratis. Itu bukan cuma imunisasi, Bu, kata saya. Menahan suara. Itu juga buat kontrol jahitan saya. Kalau infeksi, bisa bahaya. Jahitan, ya tinggal dijaga sendiri, jawab beliau. Dulu ibu melahirkan gak pernah kontrol-kontrol segala, sehat-sehat saja. Reza mengepalkan tangan. Tapi saya menyentuh lengannya, memberi isyarat agar diam. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saya tahu ini bukan saat yang tepat. Saya sudah menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari uang imunisasi. Yang keempat, terjadi di luar rumah, di posyandu. Saat saya akhirnya membawa Kisha imunisasi dengan uang pinjaman dari tetangga. Saya mendengar bisik-bisik. Beberapa ibu menatap saya dengan tatapan aneh. Belakangan, saya tahu Bu Sutinah telah bercerita ke seantero kampung bahwa menantunya manja, suka beli barang mahal, padahal suami cuma teknisi, tidak mau menurut pada mertua, dan membuat anaknya berani melawan orang tua. Cerita itu sudah berputar dari mulut ke mulut, dipoles sedemikian rupa sampai saya di mata kampung. Menjadi menantu durhaka. Saya pulang dari posyandu dengan dada sesak, bukan karena tuduhan itu benar, tapi karena saya tahu melawan gosip dengan kata-kata hanya akan membuat saya tampak semakin bersalah. Kebenaran tidak bisa diteriakan. Kebenaran harus dibuktikan. Dan malam itulah, ketika semua tuduhan menumpuk di pundak saya, ketika saya merasa paling tidak berdaya, saya teringat pada lemari tua di sudut kamar. Lemari yang kuncinya baru saja saya temukan. Setiap malam yang berat membawa saya lebih dekat pada satu titik. Setiap penghinaan menambah satu alasan untuk akhirnya membuka pintu yang selama ini terkunci. Dan setiap kali mereka berkata, "Ini rumah ibu," tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju kalimat yang akan mematahkan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, setiap makan malam menjadi medan perang dingin. Suatu malam, menu kami sayur bening, ikan asin, dan sambal. Saya duduk dekat pintu sambil menggendong Kesha. Bu Sutinah menyendokkan nasi untuk Reza, lalu berkata, "Makan yang banyak, Nak. Sekarang kamu kerja, bukan cuma buat anak istri, buat bayar AC juga. Kasihan, badan dipakai kerja Rodi buat fasilitas mewah." Wulan tertawa. "Iya, Mas Budi Mas Reza sekarang gayanya kayak manajer. Istri dan anak harus full fasilitas. AC, susu mahal, popok merek bagus. Saya nggak pernah minta Mas Reza beli apa-apa," kata saya. Menahan suara. "Itu karena Keisha kepanasan." Wulan mengangkat bahu. "Aku nggak bilang Mbak yang minta. Aku cuma lihat kakakku terlalu sayang istri." "Mbak, jangan sensi. Perempuan abis melahirkan, kan katanya banyak pikiran." Bu Sutinah menyambung. "Baru dibilang begitu saja, sudah tersinggung. Rumah ini sekarang kayaknya harus hati-hati kalau mau bicara." Pak Darmaji meletakkan mangkuknya. "Sudahlah. Dia baru melahirkan. Jangan diperpanjang." Bu Sutinah menoleh tajam. "Bapak lagi. Apa saya salah bicara? Rumah pas-pasan. Mau keluar uang, harus dipikir." Tidak ada yang bicara lagi. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Terdengar kering. Saya membawa Kesha kembali ke kamar. Di belakang saya dengar Bu Sutinah menghela napas panjang. Seolah saya baru saja melakukan dosa besar. Puncak dari semua kekejaman kecil itu terjadi pada satu malam. Ketika Kesha demam, suhu tubuhnya naik, pipinya merah, dan ia rewel sepanjang malam. Kamar kami tanpa AC terasa seperti tungku, dan keringat membuat demamnya semakin tidak nyaman. Saya menyalakan kipas angin tua satu-satunya yang kami punya, mengarahkannya ke arah Kisha dari jauh. Tengah malam, Bu Sutinah mengetuk pintu, lalu masuk tanpa menunggu. Kipasnya dimatikan, berisik, dan boros listrik. Tagihan bulan ini sudah membengkak gara-gara AC. "Bu, Kisha demam," kata saya. "Dia butuh udara." "Demam ya, dikompres.
bukan di kipas. Dulu anak-anak ibu demam juga nggak pakai kipas-kipasan. Matikan. Saya menatap beliau, lalu menatap Keisha yang merintih. Saya tidak mematikan kipasnya. Untuk pertama kalinya, saya membantah dengan diam. Bu Sutinah berdiri sebentar, lalu pergi sambil menggerutu. Menantu sekarang. Dibilangin orang tua, malah ngeyel. Saya menggendong Keisha sepanjang malam, mengompres dahinya dengan air hangat, sambil membaca buku panduan dari posyandu di bawah cahaya ponsel. Reza sedang shift malam, jadi saya sendirian. Dan dalam kesendirian itu, di tengah tangis bayi saya yang demam, saya bersumpah pada diri sendiri bahwa anak saya tidak akan tumbuh menjadi orang yang menganggap menyakiti orang lemah adalah hal biasa. Pagi harinya, demam Keisha turun. Tapi tekad saya naik. Beberapa hari kemudian, Wulan membawa pulang seorang lelaki, calon yang ia bangga-banggakan. Seluruh rumah disiapkan untuk menyambutnya, dan di depan lelaki itu, Wulan memperkenalkan saya dengan kalimat yang membuat saya mengepalkan tangan di balik selendang bayi. Ini istrinya Mas Reza, numpang di sini juga. Maklum, suaminya cuma teknisi, jadi belum bisa punya rumah sendiri. Lelaki itu memandang saya dengan tatapan kasihan yang menghina. Bu Sutinah menambahkan, iya, kami sih ikhlas menampung, namanya juga keluarga. Saya hanya tersenyum sopan. Saya menyuguhkan teh, lalu undur diri ke kamar. Tapi di dalam sesuatu mengeras. Bukan dendam, tapi keputusan. Saya tahu persis sekarang bahwa diam saya selama ini bukan kelemahan. Diam saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan satu kebenaran yang akan membuat semua kalimat numpang itu runtuh. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena gerah, tapi karena satu hal yang terus berputar di kepala saya. Kalimat Wulan tadi siang. Ini rumah ibu, jangan sok jadi nyonya di rumah orang. Numpang di sini. Saya bangkit perlahan agar tidak membangunkan Keisha. Saya berjalan ke arah lemari tua di sudut kamar. Lemari yang dulu katanya milik almarhum kakek Reza. Lemari yang sejak kami menempati kamar ini tidak pernah dibuka. Karena kuncinya hilang. Tapi minggu lalu, saat membongkar barang lama, mencari kain bedong, saya menemukan kunci kecil berkarat di balik laci. Dan saat saya coba, kunci itu cocok. Malam itu, dengan tangan gemetar, saya membuka lemari itu lagi. Di dalamnya, di antara baju-baju lama dan koran menguning, ada satu map coklat yang terikat karet. Saya sudah pernah melihatnya seminggu lalu, tapi waktu itu saya tidak sempat membacanya, karena Keisha menangis. Kali ini, di bawah cahaya temaram, saya membukanya. Dan saat saya membaca lembar pertama, jantung saya berhenti sejenak. Yang ada di tangan saya bukan surat biasa. Itu adalah sertifikat tanah. Sertifikat hak milik atas tanah tempat rumah ini berdiri. Saya membacanya pelan-pelan, karena profesi saya mengajari saya untuk tidak salah baca satu huruf pun. Dan di kolom, nama pemilik. Tertulis bukan nama Bu Sutinah, bukan nama Pak Darmaji. Yang tertulis di sana adalah nama almarhum kakek Reza, lengkap dengan satu lembar surat di belakangnya. Sebuah surat wasiat tulisan tangan, bertanggal jelas, ditandatangani di atas meterai. Isi surat itu membuat tangan saya gemetar. Kakek Reza, sebelum meninggal, mewasiatkan tanah ini bukan kepada Bu Sutinah. Tanah ini diwariskan kepada cucu pertama yang lahir dari garis keluarga ini. Cucu pertama. Dan kakek menulis dengan jelas, selama cucu pertama belum lahir, tanah dititipkan dan dirawat, tapi tidak boleh dijual atau dialihkan oleh siapapun. Saya terduduk di lantai. Selama ini, semua orang di rumah ini berkata, ini rumah ibu. Padahal secara hukum, rumah ini belum pernah resmi menjadi milik Bu Sutinah dan cucu pertama yang dimaksud kakek yang akan menjadi pewaris sah tanah ini. Baru saja lahir 5 hari lalu lewat operasi sesar. Cucu pertama itu adalah Keisha, anak saya. Saya memeluk map itu di dada. Bukan karena saya menginginkan tanah, tapi karena untuk pertama kalinya saya mengerti satu hal. Selama ini saya bukan orang asing di rumah ini. Justru anak saya, secara hukum, adalah pemilik sah tempat mereka berdiri
sambil menghina saya. Tapi saya tidak mengatakan apapun. Saya seorang notaris. Saya tahu surat selembar tidak ada artinya tanpa proses yang benar. Saya tahu kemarahan yang dilampiaskan terlalu cepat hanya akan jadi pertengkaran, bukan keadilan. Maka malam itu, saya menutup kembali map coklat itu, menguncinya, dan menyimpan kuncinya di tempat yang tak akan mereka duga. Saya memutuskan untuk diam dan menunggu. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Bukan menjadi melawan, tapi menjadi tenang. Saya tidak lagi menangis saat dihina. Saya tidak lagi gemetar saat Bu Sutinah meninggikan suara. Perubahan itu justru membuat mereka heran. Diam-diam, saya mulai bekerja. Di sela menyusui Keisha, saya menghubungi kantor lama saya. Saya meminta bantuan seorang rekan, Pak Tono, notaris senior yang dulu membimbing saya. Saya menceritakan soal sertifikat dan surat wasiat itu. Pak Tono memeriksanya, dan ia membenarkan. Surat wasiat tulisan tangan di atas meterai, dengan saksi yang masih hidup. Secara hukum, sah dan kuat. Tapi kamu harus hati-hati, Nisa, kata Pak Tono lewat telepon. Kalau wasiat ini muncul tiba-tiba, keluarga bisa menuduh kamu memalsukannya. Kumpulkan dulu bukti pendukung, saksi, dokumen asli, riwayat tanah. Jangan gegabah. Saya mengikuti nasihatnya. Pelan-pelan, tanpa siapapun curiga. Saya mulai menyusun semuanya. Saya menemukan saksi penandatanganan wasiat, seorang tetangga tua bernama Pak Hadi, yang dulu hadir saat kakek menulisnya. Saya mencatat riwayat pembayaran pajak tanah, yang ternyata selama ini dibayar dari rekening peninggalan kakek, bukan dari Bu Sutinah. Saya melakukannya dengan sangat hati-hati. Saat menyusui Keisha tengah malam, saya membaca ulang setiap lembar dokumen, memastikan tidak ada celah. Saat Bu Sutinah dan Wulan pergi ke pasar, saya menemui Pak Hadi diam-diam di rumahnya. Lelaki tua itu, yang ternyata sudah lama menyimpan rasa tidak enak, bercerita banyak. Kakekmu Reza itu orang baik, Nak, kata Pak Hadi. Sebelum meninggal, beliau memanggil saya dan satu tetangga lagi. Beliau bilang, tanah ini jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Beliau tahu watak menantunya, Bu Sutinah. Makanya beliau menulis wasiat itu, supaya tanah turun ke cucu yang benar-benar darah keturunannya, bukan disalahgunakan. Saya saksinya. Saya bersedia bersaksi kapanpun. Air mata saya hampir jatuh mendengarnya. Ternyata almarhum kakek, jauh sebelum saya ada, sudah memikirkan keadilan untuk cucu yang bahkan belum lahir. Dan tanpa beliau tahu, cucu itu adalah Keisha saya. Saya juga menemui pegawai kelurahan untuk menyalin riwayat tanah. Semua cocok. Tidak pernah ada peralihan nama resmi ke Bu Sutinah. Selama ini, beliau hanya menguasai, bukan memiliki. Setiap dokumen yang saya kumpulkan menjadi satu batu bata, menyusun sebuah dinding yang kelak tidak akan bisa mereka robohkan dengan teriakan. Setiap potong bukti, saya simpan rapi dalam map terpisah. Saya foto, lalu saya kirim salinannya ke email Pak Tono sebagai cadangan. Seperti dulu saya menyimpan luka di dalam dada. Kini saya menyimpan bukti di dalam map. Bedanya, luka membuat saya lemah. Bukti membuat saya tenang. Sementara itu, di rumah, tekanan tidak berhenti. Bu Sutinah mulai menyinggung soal kamar kami lagi. Suatu hari, beliau berkata terang-terangan, Nisa, kamar atas itu mau ibu pakai buat Wulan. Wulan kan mau ada calon. Masa kamarnya sempit? Kamu sama bayi pindah ke kamar bawah yang kecil saja. Toh kalian gak butuh ruang luas. Saya menatap beliau. Saya bisa saja menolak, tapi saya hanya berkata, baik. Bu, nanti saya bicarakan dengan Mas Reza. Bu Sutinah tampak puas. Beliau pikir saya akhirnya tunduk. Padahal saya hanya sedang menjaga agar tidak ada keributan sebelum semua bukti lengkap. Tapi malam itu, ketika saya cerita pada Reza soal rencana ibunya memindahkan kami ke kamar kecil, Reza akhirnya meledak. Bu, ini sudah keterlaluan, katanya pada Bu Sutinah di ruang tengah. AC diambil. Sekarang kamar anak saya mau diambil juga. Memangnya
Kami ini apa di rumah ini? Bu Sutinah berdiri. Kalian ini numpang di rumah ibu. Numpang itu ya tahu diri. Kalau nggak terima, ya silahkan cari rumah sendiri. Bisa nggak? Gaji teknisi mana cukup buat ngontrak? Kalimat itu, numpang di rumah ibu, diucapkan tepat di depan saya. Saya hanya tersenyum kecil di dalam hati, karena saya tahu beberapa minggu lagi kalimat itu akan menjadi sangat ironis. Wulan ikut menimpali. Mas, Mbak Nisa ini pinter banget bikin Mas berani sama ibu. Dulu Mas nggak pernah begini sejak ada dia. Mas berubah. Reza menatap adiknya. Yang berubah bukan saya, Wulan. Yang berubah cara kalian memperlakukan keluarga saya. Suasana memanas. Pak Darmaji mencoba menengahi, tapi suaranya yang lemah tenggelam. Malam itu berakhir dengan semua orang masuk ke kamar masing-masing dengan amarah yang tertahan. 3 minggu berlalu. Bukti saya hampir lengkap. Pak Tono sudah menyiapkan langkah hukum yang benar. Wasiat akan didaftarkan. Hak waris akan ditetapkan secara resmi melalui pengadilan. Dan kepemilikan tanah akan dialihkan kepada ahli waris sah, yaitu Keisha. Dengan saya dan Reza sebagai wali. Tapi sebelum semua selesai, terjadi satu peristiwa yang mempercepat segalanya. Sore itu, saya sedang keluar membeli obat di apotik. Saya menitipkan Keisha pada Reza yang kebetulan libur. Tapi Reza tertidur kelelahan setelah lembur semalaman. Saat itulah, Bu Sutinah masuk ke kamar dan menggendong Keisha keluar menuju halaman. Saya pulang tepat saat Bu Sutinah berdiri di halaman, menggendong Keisha. Sementara langit mulai mendung. Keisha menangis kencang. Tidak nyaman di gendongan yang asing. Bu, Keisha kenapa dibawa keluar? Mau hujan, kata saya. Mempercepat langkah. Ibu cuma mau pamer cucu ke tetangga. Jawab beliau enteng. Salah. Beliau baru sembuh dari batuk. Bu, tolong. Saya yang gendong. Bu Sutinah malah memeluk Keisha lebih erat. Ini cucu saya. Saya berhak gendong kapanpun. Kamu ini cuma yang melahirkan. Setelah lahir, dia ini darah daging keluarga kami. Kalimat itu, kamu cuma yang melahirkan. Seakan saya hanya alat. Seakan setelah tugas saya selesai, saya bisa dibuang. Tepat saat itu, motor Reza berhenti di depan. Ia terbangun dan panik mencari Keisha, lalu mengejar keluar. Melihat ibunya menggendong Keisha yang menangis di bawah langit mendung. Dan saya berdiri pucat. Reza berlari. Bu, berikan Keisha ke Nisa, katanya tegas. Bu Sutinah menatapnya. Kamu pulang pas sekali. Istrimu sekarang melarang ibu menggendong cucu sendiri. Ibu membawa Keisha keluar, padahal Nisa belum mengizinkan. Dan mau hujan. Itu salah. Bu, suara Reza dingin, berbeda dari biasanya. Mata Bu Sutinah memerah. Kamu lagi-lagi membela dia. Dulu soal Aceh, sekarang soal cucu. Anak macam apa kamu ini? Saya membela anak saya dan istri saya, jawab Reza. Dan saya tidak akan membiarkan ini terulang. Wulan keluar. Lebay banget sih, cuma digendong sebentar. Reza menatap adiknya. Perlu. Karena kalau tidak ditegaskan, kalian akan terus bilang ini cuma masalah kecil. Reza mengambil Keisha dari gendongan ibunya. Keisha langsung tenang di dada ayahnya. Bu Sutinah berdiri terpaku. Wajahnya keras menahan amarah. Bagus, katanya akhirnya. Kalau kalian merasa hebat, silahkan keluar dari rumah ini. Rumah ini punya saya. Saya nggak mau lagi ada orang yang ngelawan di rumah saya sendiri. Hening sejenak. Lalu, dengan tenang, saya berbicara untuk pertama kalinya malam itu. Bu, boleh saya tanya satu hal? Ibu yakin rumah ini milik ibu? Bu Sutinah menoleh. Apa maksudmu? Jelas, ini rumah saya. Tanah warisan dari mertua saya. Saya menatapnya tenang. Warisan dari kakeknya Reza, almarhum. Apakah ibu pernah membaca surat wasiat beliau? Wajah Bu Sutinah berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Bapak mertua saya meninggal tanpa surat. Ada. Bu, kata saya pelan. Saya menemukannya di lemari tua kamar atas, lengkap dengan sertifikat hak milik dan surat wasiat tulisan tangan beliau di atas meterai.
Suasana hening total. Bahkan Wulan tidak bersuara. Pak Darmaji yang sejak tadi duduk di teras perlahan menegakkan badannya. Surat itu menyatakan, lanjut saya. Tanah ini bukan diwariskan kepada ibu, tapi kepada cucu pertama dari garis keluarga ini. Dan selama cucu pertama belum lahir, tanah ini hanya dititipkan untuk dirawat. Tidak boleh dijual atau diakui sebagai milik pribadi. Saya berhenti sejenak. Lalu saya menatap Keisha di gendongan Reza, cucu pertama itu. Bu, baru lahir 3 minggu lalu. Lewat operasi sesar yang ibu bilang terlalu mahal. Cucu pertama itu adalah Keisha, anak saya. Map coklat itu sudah ada di tangan saya. Saya membukanya dan menunjukkan lembar sertifikat serta surat wasiat itu tanpa melepaskannya dari tangan saya. Jadi selama ini, Bu, saya bukan orang asing yang numpang, justru anak saya, secara hukum, adalah pemilik sah tanah tempat ibu berdiri sambil menyuruh kami keluar. Wajah Bu Sutinah pucat pasi. Itu palsu. Kamu pasti memalsukannya. Kamu kan notaris. Gampang bikin surat bohong. Saya notaris. Bu, jawab saya tenang. Justru karena itu, saya tahu persis apa yang sah dan apa yang tidak. Surat ini sudah saya periksakan ke notaris senior. Ada saksi yang masih hidup, Pak Hadi, tetangga yang dulu hadir saat kakek menulisnya. Ada riwayat pajak tanah yang selama ini dibayar dari rekening peninggalan kakek, bukan dari uang ibu. Ada catatan kelurahan yang menunjukkan tanah ini tidak pernah resmi beralih nama ke ibu. Semua sudah lengkap. Kalau ibu mau menuduh saya memalsukan, silahkan. Kita selesaikan di pengadilan. Di sana, semua surat akan diuji keasliannya. Dan kalau terbukti palsu, saya yang akan dipenjara. Tapi kalau terbukti asli, Bu, semua orang akan tahu siapa yang selama ini tinggal di tanah yang bukan miliknya, sambil mengusir pemiliknya yang sah. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, Bu Sutinah tidak punya kata-kata. Wajahnya, yang selama ini selalu mengeras penuh kuasa, kini retak. Tangannya yang menggendong Keisha tadi gemetar di sisi tubuhnya. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Mbak, kita kan keluarga. Masa tega bawa-bawa pengadilan? Malu sama tetangga. Saya menatapnya. Malu, Wulan. Beberapa hari lalu kamu memperkenalkan saya pada calonmu sebagai menantu yang numpang. Kamu tidak malu saat itu. Sekarang kamu bicara soal malu. Wulan terdiam. Wajahnya memerah. Pak Darmaji bangkit dari teras. Beliau berjalan pelan menghampiri kami. Setiap langkahnya berat, seperti membawa beban yang sudah lama ia pikul. Lalu, dengan suara serak yang menahan sesuatu selama bertahun-tahun, beliau berkata, wasiat itu benar ada, Sutinah. Bapak ada di sana saat ayah menulisnya. Aku diam selama ini karena kamu bilang surat itu sudah hilang. Dan aku terlalu lelah bertengkar. Tapi aku tahu, suatu hari surat itu akan muncul. Dan ternyata ia muncul di tangan menantu yang selama ini kita perlakukan seperti pembantu. Bu Sutinah menatap suaminya. Tidak percaya. Bapak tahu selama ini. Dan diam saja. Aku tahu, jawab Pak Darmaji. Dan aku malu pada diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku membiarkanmu menghina perempuan yang justru menjaga rumah ini untuk cucu kita sendiri. Aku diam saat Aceh anak itu kau ambil. Aku diam saat kau suruh dia masak dengan luka yang belum kering. Aku diam saat kau ambil uang imunisasi cucu kita. Aku pengecut, Sutinah. Tapi malam ini, aku tidak akan diam lagi. Bu Sutinah jatuh terduduk di kursi. Wulan berusaha menyela. Tapi, Pakistan, kalau tanah jatuh ke bayi, kita mau tinggal di mana? Bayi itu juga keluarga kita, Wulan. Potong Pak Darmaji. Cucu kita, yang ibunya kalian suruh keluar dari rumah ini tadi. Apakah dia mengusir kita? Tidak. Coba dengarkan dulu apa yang akan dia katakan. Semua mata menoleh pada saya. Dan untuk pertama kalinya, di rumah yang selama ini memandang saya sebagai orang asing, saya menjadi orang yang paling didengar. Malam itu, tidak ada lagi yang bisa diucapkan Bu Sutinah. Beliau masuk ke kamarnya tanpa kata, dengan langkah seseorang yang baru saja kehilangan dunia
yang ia kira ia miliki. Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan dengan benar. Saya tidak datang untuk merebut atau mengusir siapapun, meskipun saya bisa. Bersama Pak Tono dan Pak Darmaji sebagai saksi. Surat wasiat didaftarkan secara resmi. Pengadilan menetapkan Keisha sebagai ahli waris sah tanah dan rumah itu, dengan saya dan Reza sebagai wali sampai ia dewasa. Sertifikat baru pun terbit. Dan di kolom nama pemilik, kini tertulis nama anak saya, Keisha Pratama, pemilik sah tanah yang berdiri di gang sempit pinggiran Bekasi. Saya bisa saja hari itu berdiri di tengah ruang tamu dan berkata, "Sekarang kalian yang numpang." Saya bisa saja menyuruh mereka keluar, persis seperti mereka dulu menyuruh saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya kumpulkan semua orang di ruang tengah. Bu Sutina, Wulan, Pak Darmaji, dan Reza. Saya letakkan sertifikat baru itu di atas meja. Rumah ini, kata saya, secara hukum sekarang milik Keisha. Tapi saya tidak akan mengusir siapapun. Bu Sutina dan Pak Darmaji boleh tinggal di sini sampai akhir. Wulan juga. Sampai ia menikah. Karena bagaimanapun, ini keluarga Keisha. Saya menatap Bu Sutina. Tapi ada syaratnya. Mulai hari ini, di rumah ini, tidak ada lagi yang boleh menghina siapapun. Tidak ada lagi yang menyebut saya numpang. Tidak ada lagi yang mengambil barang anak saya tanpa izin. Dan kalau ibu ingin menggendong Keisha, ibu boleh asalkan dengan izin saya, ibunya. Karena saya bukan cuma yang melahirkan. Bu, saya ibunya. Bu Sutinah menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Bukan air mata marah, tapi air mata orang yang akhirnya mengerti. Terlambat. Maafkan ibu. Nisa, katanya lirih. Selama ini ibu pikir kalau ibu baik pada kamu, ibu akan kehilangan Reza. Ibu takut anak laki-laki ibu lebih sayang istrinya daripada ibunya. Ibu salah, ibu menyakiti kamu. Padahal kamu yang menjaga semua yang ibu punya. Hanya itu. Tapi bagi saya, itu sudah cukup. Saya menggenggam tangan beliau. Bu, saya tidak pernah ingin merebut Reza dari ibu. Saya hanya ingin punya tempat di keluarga ini. Sebagai manusia. Bukan sebagai pembantu. Bu Sutinah mengangguk. Air matanya semakin deras. Wulan tidak banyak bicara. Tapi sejak hari itu, ia tidak pernah lagi menyindir saya. Mungkin malu, mungkin sadar. Saya tidak menuntut lebih. Beberapa bulan kemudian, hubungannya dengan calon yang dulu ia banggakan itu kandas. Saya tidak tahu pasti kenapa, tapi saya tidak pernah menyinggungnya, apalagi menertawakannya. Saya justru menemaninya saat ia menangis suatu malam. Karena saya tahu rasanya direndahkan, dan saya tidak mau menjadi orang yang merendahkan. Aceh yang dulu diambil, dikembalikan ke kamar kami keesokan harinya, oleh Wulan sendiri, tanpa diminta. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Bulan-bulan berikutnya, rumah itu berubah, bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih manusiawi. Pak Darmaji, yang dulu hanya diam di kursi, kini sering menggendong Keisha di pangkuannya sambil bercerita tentang kakeknya yang menulis surat wasiat itu. Kakek buyutmu orang bijak, katanya pada Keisha kecil. Beliau tahu yang harus dijaga bukan harta, tapi orang yang merawat harta itu dengan hati. Reza pun berubah. Lelaki yang dulu memilih diam demi tidak menyakiti ibunya, kini belajar bahwa diam yang salah justru menyakiti orang yang ia cintai. Ia menjadi suami dan ayah yang lebih tegas, lebih hadir. Dan setiap malam, ia tetap menggantungkan kain di depan lubang angin. AC, supaya udara tidak langsung mengenai Keisha. Kebiasaan kecil yang tidak pernah ia tinggalkan. Suatu sore, saat saya sedang menjemur popok di halaman, Bu Sutinah menghampiri. Beliau membawa sepiring opor ayam buatannya, masih hangat. Nisa, makan dulu. Kamu masih menyusui, harus banyak makan. Suaranya canggung, tapi tulus. Saya menerima piring itu. Untuk pertama kalinya, kami duduk berdua di teras tanpa jarum, tanpa luka.
hanya 2 perempuan, dan seorang bayi yang tidur pulas di dalam, di kamar yang kini sejuk. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib, dan langit mulai jingga. Nisa, kata Bu Sutinah pelan, kalau nanti ibu sudah tua dan tidak berdaya, kamu masih mau merawat ibu, kan? Saya menatap beliau. Selama ini saya tidak pernah berhenti menganggap ibu keluarga. Bu, yang berhenti dulu adalah ibu. Tapi sekarang kita mulai lagi. Beliau tersenyum. Untuk pertama kalinya, dengan senyum yang tulus pada saya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah cara orang kuat mengumpulkan kebenaran sampai waktunya tiba. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang dianggap hanya rahim pemberi keturunan, lalu dibuang setelah melahirkan, yang dihina di rumah yang ia jaga, direndahkan oleh orang yang justru ia lindungi. Kalau kalian salah satunya, ketahuilah, harga diri kalian tidak ditentukan oleh siapa yang punya rumah, tapi oleh siapa yang punya hati. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, yang awalnya bingung antara ibu dan istri, tapi pada akhirnya berani berdiri di sisi yang benar. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah, yang takut kehilangan anak lelakinya, sampai lupa bahwa menyakiti menantu sama saja menyakiti cucunya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas luka dengan luka, atau membalas luka dengan kebenaran yang tenang. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang, dan butuh tahu bahwa ia tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.